Rasulullah tidak pernah bicara yang isinya tendensius, kemudian menuduh orang. Rasulullah tidak pernah mau, walaupun para sahabat meminta untuk mencela kafir Quraisy yang kemudian pernah membuat Rasulullah sampai hijrah ke Madinah. Intinya apa? Rasulullah itu pribadi yang menjadikan lisan ini menjadi tiket surga buat beliau. Rasulullah sangat memuliakan orang yang diajak bicara. Beliau berbicara dengan melihat orang yang diajak bicara, kemudian saling mendengarkan pembicaraan ketika sedang berdialog. Intinya bahwa Rasulullah betul-betul menjadikan lisan sebagai wasilah untuk berhablu minan nas dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta, kita bertemu kembali untuk lebih mengenal sosok panutan kita, manusia terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah, Nabi Muhammad SAW, lewat satu karya indah yang dikarang oleh Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, yaitu Syama'il Muhammadiyah. Kali ini kita akan membahas bab ke-34 yang membincangkan riwayat-riwayat tentang gaya bicaranya Rasulullah. Rasulullah selalu mengingatkan kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka pilihannya berkatalah, berbicaralah dengan muatan bicara yang baik. Kalau belum bisa bicara yang baik, diam akan menyelamatkan. Lewat hadis ini Rasulullah ingin mengingatkan kepada kita betapa bahayanya lisan. Maka Kanjeng Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, barang siapa mampu menjaga lisannya maka admanu alaihil jannah, maka saya akan jamin dia untuk masuk surga. Oleh karenanya dalam kesehariannya Rasulullah memberikan tauladan uswah terbaik ketika bicara, baik ketika membincangkan sesuatu atau gaya bicara Rasulullah maupun kontennya. Sahabat-sahabatku, Rasulullah itu tidak akan pernah membicarakan sesuatu atau Rasulullah tidak berbicara kecuali beliau merasa ada yang penting, ada yang perlu, ada manfaatnya ketika beliau berbicara. Beliau berbicara singkat, tutur katanya santun, singkat tetapi jelas, penuh makna. Dan biasanya juga dalam beberapa riwayat ketika Rasulullah itu merasa apa yang beliau ingin sampaikan itu penting, membutuhkan pemikiran, maka Rasulullah kadang sampai mengulang 3 kali apa yang beliau sampaikan kepada para sahabat, agar sahabat lebih mencerna dan memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak terlalu cepat ketika bicara, standar saja moderat. Rasulullah dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah berbicara mendahului kecepatan bicara para sahabatnya. Rasulullah tidak pernah bicara yang isinya tendensius, kemudian menuduh orang. Rasulullah tidak pernah mau, walaupun para sahabat meminta untuk mencela kafir Quraisy yang kemudian pernah membuat Rasulullah sampai hijrah ke Madinah. Intinya apa? Rasulullah itu pribadi yang menjadikan lisan ini menjadi tiket surga buat beliau. Rasulullah sangat memuliakan orang yang diajak bicara. Beliau berbicara dengan melihat orang yang diajak bicara, kemudian saling mendengarkan pembicaraan ketika sedang berdialog. Intinya bahwa Rasulullah betul-betul menjadikan lisan sebagai wasilah untuk berhablu minan nas dengan baik. Bahkan Rasulullah selalu melibatkan Allah dalam setiap pembicaraannya, mengawali sekaligus mengakhiri ucapan atau pembicaranya dengan menyebut nama Allah. Itu digambarkan secara panjang lebar oleh Hindi bin Abi Halal, yang kalau kita sekarang Hindi bin Abi Halal itu ahli mikro lah, ahli mikromimi atau orang yang mampu membaca tata cara orang yang berbicara. Beliau menggambarkan begitu kagumnya melihat Rasulullah kemudian berbicara kepada para sahabatnya. Oleh karenanya Rasulullah mengingatkan betul kepada kita
Barang siapa pengen dilihat sebagai muslim sejati, maka memastikan orang itu, siapapun yang ada di jajak bicara, itu selamat dari lisan bahkan dari tangannya. Lisan, lidah tidak bertulang ini kalau tidak kita jaga betul, maka bisa menyakiti hati seseorang, dan sakit akibat pembicaraan seperti kaca yang sudah retak tidak akan pernah bisa kembali. Betapa kemudian Rasulullah sampai mewanti-wanti ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, saya punya sahabat saya ini khablum minallahnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, tapi sering yu'dzi jarahu bilisani, dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya." Rasulullah menjawab singkat, "La khaira fiha wa hiya finnar." Tidak ada kebaikan buat sahabatmu itu, dan dia nanti gara-gara sering menyakiti tetangganya dengan lisannya, dia akan terjerumus ke dalam neraka. Itulah gaya bicara Rasulullah, dan bagaimana Rasulullah memberikan uswah dan teladan bagi kita ketika kita berbicara, sehingga pembicaraan kita adalah pembicaraan yang bersifat ubudiyah, yang bersifat peribadatan, yang bersifat ibadah. Karena apa? Isinya baik, penuh tausiah, penuh kesantunan, dan memuliakan orang yang kita ajak bicara. Mari kita contoh gaya bicara Rasulullah sebagaimana telah beliau contohkan, sehingga kita tidak saja mengenal Kanjeng Nabi, tapi menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah ketika berbicara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.